Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pegang janji-Mu. Kami percaya dengan hati kami bahwa rancangan-Mu indah atas setiap kami. Apapun masalah, tantangan kehidupan, kami tahu Tuhan bekerja di balik layar, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemenangan atas setiap kami yang berharap kepada-Mu. Kami pegang janji-Mu, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kami jikalau Allah di pihak kami? Kami percaya pujian penyembahan telah kami naikkan, ucapan syukur telah kami berikan. Kami datang untuk duduk diam dengar firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Berbicaralah melalui perantara hamba-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Baik hamba yang menyampaikan firman, mereka yang mendengar firman. Kami semua pulang diberkati Tuhan. Kami percaya yang sakit pulang berkata aku telah disembuhkan. Yang memiliki beban masalah pulang berkata aku telah dimenangkan. Setiap kami pulang akan berkata sungguh Tuhan itu hidup. Dia menjawab kebutuhan umatnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, apapun nama-Mu, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita, kerinduan ke ministry on-site ataupun online, yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan lantang kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku ministry. Lebih keras lagi, shalom kerinduanku ministry. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang semangat menghadapi bulan besok, bulan baru, bisa lambaikan tangan saudara yang semangat. Dan kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Seperti biasa, kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya lihat ada beberapa orang tua yang berdiri di belakang. Ada beberapa orang tua, anak-anak muda yang rela memberikan bangkunya kepada orang tua. Boleh, ada anak-anak muda. Karena tempatnya sudah nggak muat lagi, udah mulai ada gelantungan beberapa orang saudara. Selamat datang juga bagi saudara yang menyaksikan secara streaming. Satu orang duduk, ibu di sebelah kanan. Bisa ambil bangku di sebelah kanan, oke. Ya pokoknya cari bangku sendiri-sendiri ya. Karena kalau enggak ini nggak khotbah-khotbah kita. Puji Tuhan, di sebelah kanan, wah Randy nih bawa nganter. Memang Randy bisa aja nih Randy nih. Ya kan ya. Oke, udah semua? Oke, nggak ada yang jawab, makasih ya. Puji Tuhan, saudara mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kasih salam kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati, bilang saudara. Kamu pasti diberkati, biar semangat kita kasih tepuk tangan dulu dong. Yang luar biasa. Kita masuk kepada bagian kedua dari Injil dan kabar baik. Dan hari ini saya beri judul, poin yang kedua adalah Injil dan kehidupan. Apa judulnya Bapak Ibu? Saya perlu disclaimer dulu di depan karena ini akan banyak membuka ayat, akan banyak membuka literatur tulisan. Jadi saya berharap saudara bisa fokus dengar firman ini. Sama seperti saya diberkati oleh firman ini, saya berdoa saudara juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Khotbah ini saya ambil dari sebuah buku yang saya baca karangan Timothy Keller saudara. Kalau saudara nggak tahu siapa Timothy Keller, itu dia dagang bakso di bawah saudara ya. Mari sama-sama kita lihat Galatia 1 ayat 6 dan ke-7. Kitab Galatia 1 ayat 6 dan ke-7. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca dua ayat ini. 3, 2, 1. Ya aku, kamu. Oleh kasih karunia Kristus yang telah dan mengikuti apa? Suatu Injil lain. 7 saudara yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk apa?
Jadi Rasul Paulus menghadapi tantangan pada masa itu jemaat di Galatia. Mereka mengalami pengajaran-pengajaran antara yang namanya kebiasaan custom orang Yahudi dengan pengajaran yang Yesus bawa. Oleh karena itu makanya saya mau bilang kita orang Kristen bukan ke Yahudi-Yahudian. Tapi kita orang Kristen adalah ke Yesus-Yesusan. Yang setuju bilang amin. Kita bukan apa Bapak Ibu? Ke Yahudi-Yahudian, tapi ke Yesus-Yesusan. Kita bukan ke orang-orangan, siapapun pendetanya, tapi kita ke Yesusan. Paulus bilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Jadi ada Injil yang packagingnya mirip seperti yang Yesus ajarkan. Tapi kenyataannya jauh dari yang Yesus ajarkan. Saya ulang lagi jemaat Kerinduanku Ministry online streaming. Kenyataannya, kelihatannya ada Injil yang mirip seperti yang Yesus ajarkan. Sama-sama bilang sama saya yang mirip. Tapi kenyataannya bukan yang Yesus ajarkan. Saya buka dengan sebuah kutipan yang memberkati saya. Semakin lama kita ikut Tuhan, semakin kita disadarkan akan dua hal. Berapa hal Bapak Ibu? Dua hal apa? Yang pertama, betapa Tuhan itu kudus. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu kudus. Yang kedua, apa yang kita sadarkan? Yang kedua, betapa kita ini berdosa. Bisa bayangin gak? Betapa Tuhan itu, betapa kita ini. Makanya di tengah-tengahnya harus ada yang namanya kabar baik. Harus ada yang namanya karya keselamatan. Namanya salib. Yang disalibkan siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Makanya kekristenan adalah semua tentang yang Yesus lakukan. Saya ulang lagi. Kekristenan adalah semua tentang yang Yesus. Kekristenan bukan apa yang kita lakukan. Tapi apa yang Yesus. Kekristenan bukan soal apa yang kita perbuat. Tapi apa yang Yesus. Semua tentang Yesus. Yang percaya bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Makanya Filipi 1 ayat yang ke-6 bilang demikian. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Dari ayat ini kita tahu bahwa dari from the very beginning sampai di akhir bahwa dia yang memulai pekerjaan baik. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam diri saudara, katakan amin. Dia juga yang akan sama-sama bilang sama saya, Yesus yang mulai, Yesus yang mengakhiri. Dia bukan lagu dangdut Pak. Lagu dangdut begitu. Kau yang memulai. Emang kalau Bekasi gak bisa digoda dikit. Kau yang berjanji. Mari sembah dia. Ya, Yesus yang panggil saudara. Yesus juga yang bertanggung jawab sama saudara. Halo? Yesus yang kasih 2 anak sama saudara. Yesus juga yang pelihara 2 anak saudara. Yesus yang kasih rumah sama saudara. Yesus juga yang pelihara rumah saudara. Yesus yang suruh saya bersama dengan teman-teman memulai Kerinduanku Ministry. Yesus juga yang akan berjalan di gereja ini. Memberkati gereja ini. Dan mengirim jiwa-jiwanya. Bilang amin. Ya, katakan amin. Makanya Daud bilang demikian, Mazmur 138 ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Kalau saya boleh jujur sama saudara, selama saya jadi pendeta, ini salah satu topik khotbah yang saya hindari. Ini salah satu topik khotbah yang sebenarnya saya rada males khotbahin. Kenapa? Karena takut dibilang orang, oh pengajarannya itu. Tapi saya akan berhati-hati oleh anugerah Allah. Saya berdoa, jemaat yang menyaksikan dan menonton kapanpun melihat khotbah ini, saudara diberkati Tuhan. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Kenapa saya takut? Kenapa saya hati-hati? Karena ada banyak hal yang akan bikin beberapa orang mungkin marah dengar khotbah ini. Tapi saya percaya saudara gak akan marah. Wah marah ya? Kayaknya diamu bikin saya ragu nih. Saya masih bisa putar balik khotbah lain nih. Masih banyak bahan khotbah ini.
Coba colek kiri kananmu. Jangan sok galak kau bilang. Bilang sama yang baru ngomong, mukaku memang galak. Ada orang mukanya dari sananya, waduh mau senyum kayak apa, nggak ketolong. Tapi saya percaya ada orang muka Rambo, hati Hello Kitty. Lebih baik itu daripada muka Hello Kitty, hati Lucifer. Mazmur 138 ayat yang ke-8, yuk 3, 2, 1, ya. Janganlah kau tinggalkan apa? Ya, Daud bilang Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Daud dari awal dia tahu, padahal Yesus belum mati di kayu salib. Daud dari awal tahu Tuhan yang kasih mimpi, kasih visi. Dia jadi Raja Israel, dia tahu Tuhan akan lakukan segala cara agar dia naik jadi Raja Israel. Makanya ketika dia ketemu sama Saul, dia gak bunuh Saul. Kenapa? Karena dia gak dibutakan oleh ambisinya. Dengar baik seluruh jemaat Tuhan yang kepadanya dipercayakan untuk saya layani, saya gembalakan di tempat ini. Saya selalu bilang sama saudara, gak usah cari muka. Gak usah jilat orang, asin. Gak usah paksakan diri, it's belong to you, it will be. Emang ngerti? Ada yang ngomong, aduh. Kalau memang punya saudara, kan ada lagu yang bilang, jika kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Jika kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat, sambil angkat tanganmu, merendah. Bilang kiri kanan saudara, nanti Tuhan tinggikan kamu. Ayo, bukan amin, bilang. Kok kau putar-putar omongan pendeta? Amin. Itu baru amin. Daud tahu betul Allah akan menyelesaikannya bagiku. Santai, yang belum nikah sabar. Kau gak usah keganjenan. Kau gak usah kayak cacing kepanasan. Hai mas. Si mas ganteng deh. Kau gak usah pakai lipstik seterang amarah. Rambut kau sasak menantang langit. Gak usah turunin, gak usah. Tuhan pasti kasih pasangan bagi saudara. Banyak juga ya. Ya. Satu ayat lagi sebelum kita masuk lebih dalam, Filipi 2 ayatnya yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun menurut apa? Kerelaannya. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi bahwa ternyata di dalam kita Dia yang mengerjakannya. Oleh karena itu, mari kita akan belajar Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Banyak orang Kristen memakai ayat ini. Filipi 2 ayat yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, hai. Sekarang waktu aku apa? Waktu aku apa? Tidak hadir. Ayat 12 bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi ayat 13 bilang karena Allah lah yang mengerjakannya baik di dalam kamu maupun kemauan menurut pekerjaan dan menurut apa? Kerelaannya. Dari dua ayat ini terjadi ketegangan yang luar biasa antara orang Kristen satu dengan yang lain. Di ayat 13 muncullah kaum legalisme. Apa itu kaum legalisme? Yang mengajarkan bahwa keselamatan dan berkat Tuhan ditentukan oleh usaha manusia. Kesalehan manusia menjadi kunci untuk memperoleh semua berkat rohani ini. Di ayat yang ke-12 dikatakan, ayat yang ke-13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan gentar. Tapi di ayat ke-12 dikatakan Allah. Ayat yang ke-13 dikatakan Allah yang mengerjakannya. Ayat yang ke-13 Allah yang mengerjakannya. Muncul kaum yang lain, yaitu kaum antinomianisme. Yang artinya apa? Bahwa meyakini bahwa orang Kristen tidak lagi terikat kepada hukum Taurat.
Orang Kristen di dalam Kristus telah menerima semua berkat rohani. Karena itu kita bebas berbuat apa saja. Ada 2 es krim. Kok es krim ya? Ekstrim. Ya, bukan enzim. Nggak lucu. Tolong dibantulah. Yang pertama, sisi kiri, legalisme. Ayatnya yang ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan gentar. Orang bilang, ingat ya, kalau kamu macam-macam, begini. Seakan-akan Tuhan menakutkan, minta ampun menakutkannya. Di es krim yang kanan, yang antinomianisme, yang semua udah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kita bebas buat apa saja. Ketegangan antara 2 kubu ini, 2 kelompok ini, membuat orang Kristen yang gak ngerti apa-apa bingung. Contohnya saudara. Jadinya bingung, ini mana sih yang benar? Sejarah gereja mendapati bahwa gereja Tuhan sering ditarik pada 2 ekstrim ini. Legalisme dan Anthony Banderas. Antinomianisme. Saya lagi sedih karena tadi malam Italia gak lolos. Saya udah doa. Bolanya jangan masuk juga. Kalau saya datang saya urapi. Supaya kakinya keseleo. Sayang Bambang Pamungkas gak main di Italia. Ada yang bilang amin, itu dia. Nah, Alkitab bilang 2 paham ini membuat banyak orang Kristen menjadi bingung. Nah, maka kita harus mengerti dulu arti dari ayat ini. Di ayatnya yang ke-12, saudara pelan-pelan dengerin saya, ikutin pelan-pelan. Nanti lama-lama saudara tidur. Enggak, ikutin pelan-pelan, nanti saudara pulang pasti akan diberkati. Katakan amin dulu. Nah, maksud dari ayat ini sangat jelas. Ayatnya yang ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan apa? Sama-sama bilang sama saya, takut dan gentar. Kata takut dan gentar di sini dalam bahasa Yunaninya, saudara, bukan menyiratkan perasaan takut, tapi menyiratkan perasaan hormat. Bahwa Paulus pengen saudara walaupun sudah diselamatkan, tapi kita menghormati Tuhan, menyadari siapa kita dan siapa Tuhan. Sama seperti kita menghormati orang tua kita. Kita menghormati dia. Paulus tidak mengajarkan kita untuk takut ketakutan atau kegentaran sama Tuhan. Tapi karena kita diselamatkan. Karena kita menyadari bahwa perbuatan baik kita adalah ekspresi dari keselamatan yang Tuhan telah berikan. Katakan amin. Kita menyadari siapa dia, siapa Tuhan dan siapa kita. Jadi sebenarnya maksud dari Paulus ingin mengingatkan kita bahwa keselamatan kita peroleh karena iman. Dan ekspresi dari iman tersebut adalah kita mengerjakan keselamatan kita dengan hormat, rasa kagum sepenuhnya sama Tuhan. Katakan amin. Kita tidak mengerjakan keselamatan sebagai langkah keselamatan. Tapi kita mengerjakan keselamatan kita sebagai langkah respon atas keselamatan yang Tuhan beri. Bahasa Inggrisnya bilang demikian, keselamatannya bukan work out, tapi work for. Kalau sudah gak ngerti gini-gini aja, gak apa-apa. Apa maksudnya sesederhana? Mari kita akan belajar pada hari ini. Biar saudara bisa mengerti, ulang lagi, Galatia 1 ayat 6 dan ke-7. Nanti pulang saudara pasti diberkati Tuhan. Sekarang aja udah diberkati. Yuk sama-sama kita baca, 3, 2, ya. Aku dan mengikuti apa? Suatu Injil. Ayatnya yang ke-7, yang hanya ada orang yang dan yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikan apa Bapak Ibu? Jadi Paulus sudah lihat dan Paulus bilang ada orang yang memberitakan Injil tapi bukan Injil. Ada orang yang menyampaikan packagingnya Alkitab, packagingnya firman Tuhan, tapi kenyataannya bukan soal Yesus, bukan soal Yesus. Serupa tapi tak sama, mirip tapi berbeda. Mari kita akan lihat ada beberapa contoh distorsi Injil yang berbeda. Yang pertama yang sering kita dengar, Injil agamawi. Apa itu Pak Pendeta? Injil agamawi adalah menekankan kita untuk memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap kita. Mematuhi aturan demi aturan. Menghadiri pertemuan demi pertemuan. Meskipun kelihatannya dari luar kelihatannya bagus, tapi kenyataannya praktik Injil agamawi ini menekankan pada hal-hal yang di luar.
Tetapi pada hal-hal yang di internalnya ngaco. Yang ngerti setuju bilang amin dulu. Makanya kenapa Yesus gak cocok sama ahli Taurat? Saya akan diam terus. Karena ahli Taurat menekankan Injil agamawi. Yang harus ini. No, jangan salah paham. Semua itu baik. Yang setuju bilang amin. Tapi yang Yesus maksud, yang Paulus maksud, bahwa Injil agamawi pusatnya kita. Semua tentang performa kita. Semua tentang seberapa baik kita. Seberapa hebat kita. Seberapa mampu kita. Sedangkan Injil ngajarin semua tentang seberapa hebat. Seberapa dahsyat. Apa yang Yesus, bukan soal kita. Amin kayak apa gitu? Halo? Amin saudara? Nah makanya kita akan lihat lagi. Dikatakan bahwa secara hidup kita didefinisikan sebagai performa kita. Bukan apa yang Yesus kerjakan, tapi apa yang kita kerjakan. Injil agamawi ini membuat orang stres. Membuat orang merasa gak mampu. Karena Injil agamawi adalah pesan semua agama. Pesan semua agama, apa maksudnya Pak Pendeta? Bahwa pesan dari setiap agama melakukan perbuatan baik untuk diterima Tuhan. Membangun tangga untuk ke surga. Sebagai contoh, ketika bangsa Israel diberi hukum Taurat sama Allah, saya mau tanya, Allah nyebrangin mereka dulu? Atau Allah kasih hukum Taurat dulu? Atau saudara gak ngerti? Allah nyebrangin dulu, baru dikasih hukum Taurat? Atau dikasih hukum Taurat dulu, baru Allah nyebrangin? Yang bilang Allah nyebrangin dulu hukum Taurat angkat tangan. Yang bilang hukum Taurat dulu baru nyebrangin angkat tangan. Yang gak angkat tangan seperti biasa. Kalau Allah kasih hukum Taurat dulu baru menyeberangi, maka Injil agamawi benar. Tapi kenyataannya Allah seberangi dulu. Baru dikasih apa? Hukum apa maksudnya? Allah membuka jalan terlebih dahulu. Allah menolong terlebih dahulu. Allah membela dulu. Kekristenan bukan soal kita, tapi soal kekristenan adalah kekristenan adalah soal kematian Yesus. Yang setuju bilang amin. Nah Injil agamawi bilang bahwa kalau saudara gak taat, gak akan diseberangin. Bisa ngerti gak saudara? Kalau gak ngerti makan dulu. Saya tungguin. Injil agamawi ngajar kita taat dulu, Tuhan berkati. Tapi Injil sejati ngajarin bahwa kamu sudah diberkati. Karena kita sudah diberkati, makanya kita taat. Ketaatan kita bukan karena berkat, tapi karena respon mengasihi Tuhan. Yang ngerti boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bisa lebih dahsyat lagi dong. Mari kita akan lihat. Makanya Allah kasih hukum. Hukum itu bukan buruk, no. Hukum sangat baik, katakan amin. Jangan membunuh, jangan mencuri. It's very good, sangat mantap, so good, so nice. Saya bisa memilih bahan khotbah yang lebih gampang. Tapi saya mau jemaat yang datang ke jadwal ini udah antri, duduk di bawah. Kayak orang lagi itu. Streaming soalnya. Jangan sampai viral lagi. Tapi saya memilih untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Fungsi hukum apa? Menyatakan karakter Allah. Itu fungsi hukum. Tapi Injil agamawi, hukum adalah sarana mendapat perkenanan Tuhan. Injil sejati, sarana, hukum adalah sarana mendapatkan Tuhan itu sendiri. Di Injil agamawi kita diajar, kalau kamu baik, Tuhan baik. Kalau kamu setia, Tuhan. Kalau kamu kasih persepuluhan, kamu diberkati. Itu Injil agamawi. Tapi Injil sejati, kamu belum baik, dia sudah. Kamu belum minta, dia sudah bahwa kalaupun kita nggak setia, dia tetap. Karena Injil sejati, pusatnya bukan kita.
pada kemana kemarin doa semalaman pada nggak ada. Coba yang hadir doa semalaman kemarin. Jangan pura-pura ngangkat, di gereja kau bohong. Wih keren loh, keren. Kemarin doa semalaman keren. Kita doa matahari terbit. Karena jam 6. Ada orang, ada pop mie banyak. Ada orang pulang bawa sekarus. Pop mie, roti, kopi. Mau ngapain bu? Jualan lagi pak. Kalau saudara Injil agamawi, saudara akan datang ke doa semalaman. Untuk apa? Aduh, paksa Tuhan. Tapi kalau saudara percaya Injil adalah kabar baik, engkau akan datang ke doa semalaman bukan karena paksa Tuhan. Karena kau rindu sama dia. Beda apa sama? Beda. Kalau Injil agamawi dekat sama suamimu supaya minta duitnya. Pura-pura baik, nyapu, ngepel. Supaya mama papa lihat. Habis itu Injil agamawi. Tapi kalau Injil sejati, kita nyapu, ngepel. Bukan supaya papa mama baik. Tapi karena papa mama sudah baik sama saya. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, saya nggak ngerti lagi. Amin. Hukum, fungsi hukum menunjukkan kita tidak bisa hidup sesuai karakter Allah. Tapi Injil agamawi sarana pembuktian diri. Kalau kita mampu dan kuat. Injil sejati sarana pertobatan. Makanya orang yang punya Injil agamawi, kalau lihat orang dosa, kerjanya ngapain? Halo? Hah? Menghakimi. Kerjanya menghakimi orang. Makanya orang di Injil agamawi berbuat baik dipamerin. Kalau doa digede-gedein suaranya. Suaranya diberat-beratin. Tuhan, Ame adalah butiran debu. Ada orang doa gitu, Tuhan kami seperti ulat. Sejak kapan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Gak ada ayatnya, butiran debu gak ada. Injil agamawi adalah yang diperangi oleh Yesus. Yang dari luar menekankan perbuatan baik, tapi dalamnya ada maunya. Saya harus disclaimer ini, saya tidak pernah menentang perbuatan baik. Saya pendeta yang terdepan ngomong, orang yang bertobat, buah pertobatannya adalah hidup dalam pertobatan. Kalau ada orang ngaku Kristen tapi nipu, ngaco, zina dan sebagainya, bohong dia. Tapi perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi perbuatan baik kita karena Tuhan sudah baik sama kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Fungsi hukum menyadarkan kita butuh kasih karunia Allah. Tapi dalam Injil agamawi sarana pembenaran diri kalau kita layak. Tapi dalam Injil sejati sarana anugerah menikmati kasih karunia Allah. Injil fungsi hukum menahan kejahatan. Hukum diberi supaya tidak ada kejahatan. Yang setuju boleh bilang amin. Tapi dalam Injil agamawi hukum diberi untuk menghakimi mereka yang jatuh dalam dosa. Tapi dalam Injil sejati hukum diberi untuk kita meratapi akibat dari dosa. Tampilkan slide selanjutnya biar saudara bisa mengerti. Di Injil agamawi, saudara lagi-lagi ini bukan datang dari saya baca bukunya. Saya bisa beli bukunya di toko beras. Injil agamawi saya taat untuk diterima. Kalau saya taat buahnya jadinya apa? Takut dan insecure. Kalau saya taat, saya berhasil. Kita berpikir sama Tuhan transaksional, hitung-hitungan. Makanya karena saya taat untuk diterima Tuhan. Kalau saya berhasil, buahnya takut dan insecure. Kalau saya taat, saya berhasil, maka saya layak. Tapi yang repot begini, kalau udah taat, takut insecure, udah taat, tapi gak berhasil. Buahnya jadi marah sama Tuhan. Udah taat, udah hidup benar, tapi buahnya ada penyakit. Makanya orang di Injil agamawi kalau udah taat,
kalau nggak berhasil marah, tapi kalau berhasil jadinya apa? Sombong. Melihat orang jatuh dalam dosa bukannya mengasihi, tapi apa? Lihat orang gagal bukannya ditolong, tapi malah nggak apa-apa, ngomong aja. Malah Mari kita lihat perbedaan dari Injil sejati. Di Injil sejati, saya taat karena saya diterima oleh Tuhan. Ini kayak bukan Gideon Lover. Beda apa sama? Di sini taat supaya, di sini kita taat sudah. Makanya kita bilang di dalam segalanya kita lebih daripada, kita udah menang atau kita udah menang apa belum menang? Ketika kita terima Yesus, kita sudah diselamatkan atau belum diselamatkan? Jadi kita bukan berperang untuk meraih keselamatan. Kita berperang dari keselamatan. Mungkin saudara hari ini banyak dari saudara yang tanpa sadar saudara menghidupi Injil agamawi. Yang saudara berpikir kalau saya baik maka Tuhan baik. Kalau saya jatuh maka Tuhan akan benci sama saya. Lagi-lagi saya harus disclaimer. Injil bukan license to doing sins. Bukan karena berita Injil kita bebas buat dosa. No, saya akan tentang habis-habisan orang yang ngomong itu. Tapi karena Injil adalah memampukan kita untuk berkata tidak sama dosa. Jadi kekuatan Injil bukan untuk bebas berbuat dosa. Tapi kekuatan Injil memampukan kita tidak berkata tidak sama dosa. Amin. Makanya kita diterima Injil sejati. Saya sudah diterima Tuhan. Apa buahnya? Bersyukur dan saya taat. Kalau saya berhasil, saya tidak menuntut, saya tidak sombong. Kalau kita berhasil kita bilang semua karena Tuhan. Kalau kita sukses kita bilang karena Tuhan. Kalau orang bilang kamu hebat, ada Tuhan di dalam saya. Buahnya dari keberhasilannya bukan dirinya. Injil agamawi pusatnya adalah me, myself, and I. Tapi Injil sejati pusatnya adalah Kristus. Apa yang kita bisa karena Kristus. Dan kalau saya gagal, kita kan hidup gak berhasil mulu kan? Saya salah khotbah ya? Kita hidup ada kalanya gagal kan? Betul apa betul? Kalau berhasil gak sombong. Kalau gagal dan tetap beriman, ada anugerah Allah dalam kekurangan kita. Kalau Injil sejati, berdoanya untuk mendapatkan Tuhan. Kalau Injil agamawi, berdoanya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Beda apa sama? Yang di atas mendapatkan, di Injil agamawi isinya penuh permintaan, hangat sama Tuhan. Kalau lagi ada maunya. Kita kan gitu ya. Kalau lagi ada masalah doanya jadi hangat kan. Oh di sini nggak ada ya, di Medan. Kita kan gitu ya. Betul apa tidak? Kalau lagi ada masalah doanya jadi apa? Oh hangat. Manggilnya bukan Tuhan lagi tapi Tuhan. Bukan lagi tolong tapi colong aku. Injil agamawi ngajarin kita. Kalau berhasil sombong. Kalau lihat orang gagal kita penzina, penipu. Dasar orang tuanya cerai. Don't get me wrong. Itu semua dosa. Dan kita gak boleh lakukan. Yang setuju bilang amin. Tapi jangan jangan didiemin pendetanya. Tapi jangan dihakimi. Karena kita bukan Tuhan. Bukan hakim. Ada tuh pesepak bola. Ini bukan promosi ya. Dia pakai tato. Only God can judge me. Ada orang Indonesia pakai tato juga pengen niru itu. Kan only God can judge me. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi saya. Karena yang bikin ini gak ngerti Inggris. Dia bikin only me can judge God.
Saudara nggak ngerti Inggris ketawa aja. Biar lo ngerti. Enggak. Kan yang pertama hanya Tuhan dapat menghakimi saya. Yang kedua hanya saya dapat menghakimi Tuhan. Yang ketawa belakangan baru ngerti dia itu. Oh. Berikutnya lagi. Injil moralisme. Makanya saya udah disclaimer di awal. Bahwa khotbah hari ini akan banyak mikir. Khotbah hari ini akan banyak membuat saudara, Injil mana yang saya hidupi? Apakah Injil sejati atau Injil moralisme? Injil moralisme adalah mengambil perintah moral Alkitab. Kelihatannya oke. Berfokus pada pelajaran hidup, apa yang kita dapat dari Alkitab. Tapi hanya berhenti di sana. Injil moralisme menciptakan ilusi bahwa kita dapat mencapai semua tuntutan moralis Alkitab dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita dipacu. Injil moralisme mirip kayak motivator. Bisa. Tapi semuanya soal kekuatan kita. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Saudara bisa pelan-pelan. Tapi lama-lama pasti jatuh lagi. Yang setuju bilang amin. Karena Injil sejati bukan soal kita yang bisa. Tapi soal Tuhan. Tampilkan slide-nya. Biar bisa mengerti. Ini contoh Injil moralisme. Slide bagannya. Injil moralisme pendekatannya memodifikasi perilaku. Kita disuruh, kamu jangan ngerokok lagi. Padahal rokok hanya buah dari perbuatan. Bisa ngerti nggak? Injil sejati mengubah. Kalau Injil moralisme fokusnya di buah. Injil sejati fokusnya di akar. Karena kalau cuman yang dibenerin buahnya, kalau akarnya nggak dibenerin, berbuah lagi nggak? Kalau buahnya apel, pengen diganti jadi mangga, apakah apelnya kita potong semua atau akarnya kita ganti? Agama hanya mengubah perilaku, tapi Yesus mengubah hati. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Makanya ada orang Kristen yang jatuh terus karena hanya mengandalkan kekuatannya. Saya berubah jadi pemain gitar aja deh. Agama mau modifikasi perilaku. Tapi kekristenan mengubah. Agama motivasinya berbuat baik untuk diterima orang lain. Ada banyak orang gak mau cerai bukan karena takut Tuhan. Tapi malu apa kata orang. Ada banyak orang berbuat baik bukan karena takut Tuhan. Tapi biar kelihatan. Ada banyak orang kalau di gereja ketika kamera menyorot dia. Lagi ketawa-ketawa tiba. Haleluya. Haleluya. Makanya kita terbiasa berpura-pura. Kita di luar perilaku kita kelihatannya baik. Padahal yang paling rusak di dalam ada kanker. Bukan kanker penyakit. Saya berdoa semua sehat. Amin. Tapi ada kanker dosa di dalam kita. Itu yang diubah oleh Injil moralisme. Injil moralisme solusinya kalau jatuh dalam dosa. Berusaha lebih keras. Makanya stres. Tapi Injil sejati, solusinya, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku. Kaulah harapan. Lagunya bilang pandang wajah Tuhan kan, bukan ku pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang dariku. Peganglah tanganku, aku gak lepaskan. Injil moralisme, Injil agamawi ngajarin kamu yang nyelamatin diri kamu.
Tapi Injil sejati ngajarin, kamu gak mampu. Yesus turun ke dunia selamat hidup. Engkau yang hari ini adiksi sama pornografi, adiksi sama narkoba, adiksi sama seks bebas. Kalau kamu pakai Injil moralisme, Injil agamawi, saya jamin 3 bulan kuat, 4 bulan kuat, 5 bulan kuat, beberapa minggu kemudian pasti jatuh lagi. Karena yang pengen kamu ubah perbuatan. Padahal rusaknya kamu bukan di perbuatan. Yang paling rusak dari kamu tuh hati. Makanya ketika jatuh stres kita. Makanya buahnya karena jatuh kita apa? Kita gak gereja lagi. Karena kita ngerasa gak layak. Iblis bilang mantap. Memang itu goalnya kata iblis. Makanya iblis bilang kamu gak ganteng, kamu gak, pokoknya kurang. Kenapa? Karena kita terbiasa, kita udah Kristen, tapi kita gak ngikutin Yesus. Kita udah Kristen, tapi Injil yang kita ikuti bukan Injil sejati. Ada juga yang terakhir, biar saya gak punya utang sama saudara. Minggu depan akan lebih keren lagi atas anugerah Allah. Udah gak usah bilang amin, gak apa-apa. Saat keduanya biar cepat saja saudara. Contoh berikutnya di Injil moralisme yang diceritakan tentang pahlawan, tapi yang dimotivasi saya menjadi pahlawan. Kita dibikin ayo kamu bisa. Padahal di Injil sejati pahlawan sebenarnya adalah ketika kita dibilang ayo jadilah kayak Daud, nggak salah khotbah itu nggak salah. Karena saya juga pernah khotbah ini. Karena kalau saya bilang saya juga salah. Saya juga pernah salah. Tapi maksud dari jadilah seperti Daud, kita nggak bisa. Daud dalam Alkitab adalah gambaran Yesus. Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu musuh. Dan Yesus adalah gambaran dari Daud, gambaran dari Yesus. Ketika dibilang jadilah seperti Yusuf, Yusuf adalah gambaran dari Yesus. Lalu kita siapa Pak di kisah Yusuf? Kita saudara-saudara yang iri. Halo? Lalu di kisah Musa kita siapa Pak? Di kisah Musa kita bangsa Israel yang gak percaya. Halo? Kita gambaran. Di Injil moralisme melihat kepada tokoh pahlawan. Makanya kita stres. Dengar Daud sehari 7 kali berdoa. Jadi kayak Daud gimana caranya? Jadi seperti Daniel 3 kali sehari kita stres. Tapi di Injil sejati Yesus adalah pahlawan. Solusinya di Injil agamawi berusaha lebih. Tapi di Injil sejati melihat kepada Yesus. Ada Injil apa lagi Pak? Tolong tampilkan Yusuf, Musa. Slide-nya bisa foto aja karena waktu saya terbatas. Ini gambaran the different Injil agamawi dan Injil sejati. Injil agamawi Yusuf, gambarannya Yesus. Yusuf itu sama Yesus mirip-mirip, sama-sama Yeye. Udah foto. Berikutnya Musa. Biar saudara ngerti bahwa Musa itu bukan jadilah seperti Musa, karena Musa adalah gambaran dari Yesus. Foto. Slide berikutnya. Daud. Jadilah kayak Daud ngalahin Goliat. Salah. Daud itu Yesus. Siapa kita? Bangsa Israel yang ketakutan di belakang. Tapi ketika Daud memotong kepala Goliat, siapa yang lari paling duluan? Kita. Ini kan pemain sepak bola. Dia nyetak gol, pemain cadangan lari semua. Yang nyetak gol siapa? Oke, gak ada yang jawab, gak apa-apa. Kalau gak suka juga gak apa-apa. Ingat ketika siapa
siapa itu? Gersia Poli sama partnernya Amanda semuanya. Ketika Olimpiade ini kita penonton kan. Tapi ketika mereka match point, game point menang, kita tidur menangis kan. Yang tanding siapa? Salah kalau bilang jadilah seperti Gersia Poli. Walaupun kelihatannya baik, tapi maksud dari Injil sejati bahwa Gersia Poli itu gambaran dari Yesus. Kita nikmati bukan Allah itu. Jangan lagi ngomongin motif Bapak Pendeta, perbuatan gak ada efeknya. Jangan ngaco lo Bang. Awas lo, lapet. Pada yang terakhir, Injil self-help. Apa itu? Yang ajarin kita 5 langkah menjadi orang bijak. Salah nggak salah. Tapi lagi-lagi pusatnya kita, bukan Yesus. Dunia ini penuh dengan yang membuat hidup kita jadi kamu bisa. Padahal Kristenan mengajarkan Kristus yang melakukannya buat saudara. Makanya Paul Tripp dalam bukunya How People Change mengajak kita untuk merenungkan perubahan dalam diri pada level akar, bukan lagi pada level akar atau hati. Thomas Cranmer bilang demikian, apa yang hati cintai kehendak memilih, dan pikiran akan apa yang hati cintai kehendak akan, dan pikiran akan apa? Sama-sama bilang sama saya, hati cintai kehendak akan memilih, pikiran akan membenarkan. Pernah nggak ketemu orang yang udah jatuh cinta sama istri orang? Udah dijagain, tetap aja bisa cari cara untuk selingkuh. Betul apa betul? Tapi kira dia omongin, galakan dia. Karena pikirannya mendiamkan pendeta. Karena pikirannya apa? Mencuekin pendeta. Slide yang di atasnya, yang bulut-bulutan itu. Biar saudara ngerti. Injil di luar Yesus hanya berpusat di sini. Tapi Injil sejati ini yang diubah. Makanya kalau saudara pengen berhenti, mohon maaf, narkoba, masturbasi, rokok dan sebagainya, kalau cuma buang rokoknya, bisa beli lagi. Halo? Kalau cuma ditaruh, mohon maaf saudara, dikunci supaya nggak narkoba, 3 bulan dia bersih, keluar dari rehab. Karena ininya masih tetap. Makanya ketika Yesus datang, yang Yesus ubah bukan ini. Agama fokusnya ini, tapi Yesus fokusnya. Karena kalau hatimu benar, maka engkau akan memilih ya. Maka pikiranmu akan, maka ini nggak usah dipilih, karena udah pasti. Halo? Karena udah apa? Udah pasti. Bilang kiri kanan, udah pasti. Contoh paling gampang. Abang saya narkoba 20 tahun lebih. Nomor 3. Nah 20 tahun. RSKO udah lebih 5 kali. Dulos udah lebih 3 kali. Bahkan waktu Dulos lagi dibakar orang itu, ada beberapa yang mati. Ini saksi, Tuhan saksi perkataan saya. Abang saya pura-pura mati. Pulang nangis-nangis. Janji nggak akan narkoba lagi. Kita senang. Tapi tanda dia narkoba lagi, di rumah suka terjadi rapture. Suka terjadi pengangkatan di rumah. Teman datang ke toilet sampai saya bilang sama orang, kita keluarga kalau ada teman main kita bilang gini, jaga barang sendiri-sendiri. Kehilangan bukan tanggung jawab dari pemilik rumah. Saya mau tahu abang saya berhenti bukan karena don't get me wrong ya, rehab itu bagus, dokter itu hebat,
Tapi yang lebih hebat lagi, Yesus. Saya mau tahu abang saya persahabatnya gimana? Mama saya nangis doain dia. Malam-malam kami tidur. Kami satu kamar karena orang kismin. Tangannya masih nyipek. Ya masih begini. Lagi sakau dia. Sakit karena tahu. Ada yang galau lo, dasar galau, jomblo. Syukurin. Ngomong-ngomong kodamnya apa? Kodam. Ini mukanya kodamnya ada dia. Ada jemaatan saya pendeta kodamnya apa? Saya cari apa? Ayah naon ini kodam. Ternyata kuasa gelap. Kurang ajar itu si lapet satu itu. Jangan tanya aneh-aneh sama pendeta. Dia gitu. Dia habis. Mama saya nangis. Sekarang udah lebih 10 tahun. Kami suka cek bawa ke Prodia dan sebagainya, bersih. Contoh, ada orang diabetes. Dokter bilang jangan makan yang manis-manis ya. Oh siap. Kalau nanti kamu mati siap. Sebulan gak makan yang manis. 2 bulan gak makan yang manis. Tepat di 3 bulan. Ke kafe sama temannya. Dulu mah gak makan yang manis. Tapi kalau ke kafe beli yang manis. Rumah taunya dia berhenti yang manis. Saya ingat dulu sekolah minggu ngajar sama murid-muridnya. Adik-adik yang manis, duduk yang manis ya. Kakak mau tanya, jawab yang manis ya. Tuhan Yesus disalib di kayu manis. Ada yang Pak ini baca. Ada tim event udah begini terus. Saya kasih gini. Menang gue. Kan gue tunggal aja. Ya di luar tetap yang manis. Terus jatuh terus. Saya mau tahu gimana di bertobatnya. Suatu hari istrinya lahir. Dokter kasih anak-anaknya. Dia gendong anak-anak. Dia lihat mata anak nih. Kok gak mirip? Dari mata anaknya dia nangis. Kenapa Pak? Karena dia tahu kalau gak jaga hidup, anak ini gak akan bertemu sama bapaknya. Agama memodifikasi perilaku. Yesus mengubah hati. Kalau ini benar, gak usah disuruh setia, pasti setia. Kalau ini benar, gak usah disuruh. Lo pelayanan lo. Karena dia tahu diri sama Tuhan. Jadi dia pakai baju daftar pelayanan. Kalau ini benar, ada istri gak bisa ngampunin suaminya. Wah, cuma baik sebentar, habis itu galak lagi. Karena yang diubah perilaku. Tapi kalau ini ya udah benar. Ingat. Siapa gue penjahat? Gue aja jahat, Tuhan ampuni. Injil sejati mengabarkan kita bahwa kita gak bisa, tapi Yesus bisa. Kita gak mampu, tapi Yesus. Selamat hari Minggu, seminggu kita akan belajar lebih dalam lagi. Sebenarnya terlalu banyak bahannya, saya lagi ngatur supaya kita bisa ada tengah minggu di tempat ini. Oh, nggak jadi tengah minggunya, nggak jadi. Karena saya takut lagi tengah minggu lo nggak datang lagi. Karena kalau tengah minggu enak, ngomongnya enak, ngajarnya enak. Kalau perlu saya kasih fotokopi ya. Saudara bisa catat. Kalau saudara mau, coba yang mau angkat tangan yang mau. Coba angkat tangan dulu, jangan turun angkat tangan ya. Oke, ya pengerja tolong foto dulu. Ya udah foto lah, awas lah. Foto nanti ya. Mungkin hari Kamis kita akan bikin karena besok tengah minggu depan saya ke Malang
nggak kasih tahu, nggak nanya, saya kasih tahu. Selamat hari Minggu yang punya surga. Praise the Lord. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita bangkit berdiri. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lembaikan tangan saudara. Kasih salam kiri kanan saudara, bilang Yesus yang mengerjakannya bagi kami. Bersama-sama saudara sama Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Angkat tanganmu, bilang ku ikut kehendakmu. Mari dengan rendah hati bilang ku perlu anugerahmu. Thank you Jesus. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama angkat tanganmu, kita deklarasikan janji kita. Aku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan bangga selama aku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap pandangmu. Dunia dari kasih-Mu. Yang mau mengandalkan Yesus, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama Yesus kau. Mulai dari ini bilang yang menyelamatkanku. Bukan aku, tapi Yesus yang mulai dalam aku. Kau memberikanku hidup pengharapan. Mari sama-sama katakan ku ikut kehendakmu. Dengan rendah hati bilang, tapi aku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku. Mari sama-sama angkat tangan kita dua-dua. Kerinduanku katakan, ku hidup bagi hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Ini janji kami, ini komitmen kami sama Tuhan. Selama aku hidup, ku hidup bagimu, aku tetap dunia tak bisa dari. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan, tutup matamu, katakan kalau hidup hatiku tetap menyembah.
Dikasih. Kalau kau nggak keberatan dan kau bangga sama Yesus, angkat tangan. Selama ku hidup, mataku tak tetap memandangmu. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu dan mulai doa sama Tuhan. Agama tentang kita, tapi kekristenan tentang Yesus. Agama adalah tentang apa yang kita berbuat, tapi kekristenan adalah tentang apa yang Yesus berbuat. Agama hanya mengubah perilaku, tapi kekristenan mengubah. Kalau hari ini kau capek jatuh bangun karena dosa, kalau hari ini kau sulit mengamalkan, kalau hari ini kau terikat dengan adiksi, dan kau tahu ini salah dan kau ingin berubah, tapi kau hanya bertahan pada Prabu dan kecacilan. Mungkin selama ini yang kau hidupi adalah Injil agama, Injil moralisme, yang semua tentang engkau. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya menawarkan Injil sejati. Namanya Yesus, isinya Yesus. Injil ini mengajarkan bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita akan meneruskannya sampai akhir. Injil ini mengajarkan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Injil ini mengajarkan bahwa orang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Injil ini mengajarkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Hari ini kalau engkau capek jatuh bangun dalam dosa, hari ini kalau engkau capek berusaha dengan kekuatanmu dan terus gagal, dan kalau hari ini kau mau merendahkan hatimu, mengakui bahwa aku gak mampu, Tuhan mampu, angkat tanganmu dan mulai bilang, Tuhan aku gak mampu, aku minta engkau turun tangan tolong aku minta engkau turun tangan untuk bela aku, ubah hatiku yang khusus Tuhan, ubah kedaginganku, akui, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, keterbukaan adalah awal dari berkat, keterbukaan adalah awal dari Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bawa dosamu sama Tuhan dan akui, telanjangi dosamu agar Dia gak bisa mengintimidasi engkau lagi, telanjangi dosamu agar Dia gak punya kuasa lagi. Kalau engkau bilang, Tuhan aku seorang gay, akui hari ini biar Kristus menyelamatkan engkau. Bila Tuhan aku adiksi sama seks bebas, akui dosa itu biar Dia membebaskan engkau. Kalau engkau bilang, Tuhan aku adiksi sama penerimaan, aku ingin diterima oleh lingkunganku, makanya aku berusaha sekuat tenagaku, angkat tanganmu biar Dia masuk ke dalam hidupmu dan membebaskan engkau pada siang hari ini. Mari datang hari ini, terima Injil sejati ini. Yesus yang mengerjakannya di dalam engkau, Yesus yang membuka jalan bagi engkau. Bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Yesus yang menyembuhkan. Bukan kata orang pintar yang menolong, tapi Yesus yang tolong saudara. Bukan usahamu yang buka jalan, tapi Yesus yang buka jalan. Bukan kemampuanmu yang buat engkau bertobat, tapi Yesus yang mampukan engkau bertobat. Hari ini angkat tanganmu dan bilang, Yesuslah sumber kekuatanku, Yesuslah sumber pengharapanku. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dan sembah Raja kita. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai pujian, sorak-sorai anugerah dari Allah. Naikkan doamu sama Tuhan. Naikkan doa. Semua yang berharap
kepada Kristus tidak akan binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Agama adalah tentang kita, tapi kekristenan adalah tentang Yesus. Taruh tangan-tanganmu dua-dua di dada. Untuk mata kita angkat lagu ini sebagai pernyataan kita memerlukan Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Agar kepahitan pergi,